Salam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya sungguh bersuka cita kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sungguh luar biasa, kasih setia Tuhan yang berlimpah dalam setiap hidup kita. Dan mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur dalam anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau nyatakan Roh Kudus boleh memenuhi, menggenapi janji-Mu dalam kasih setia-Mu, bahwa firman-Mu ya dan amin tergenapi dalam kebenaran yang sungguh luar biasa. Dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kami, memimpin, menyertai, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan, hingga kami boleh ada sampai hari ini dalam anugerah Tuhan, dan kami boleh menjadi pengikut-pengikut Kristus, pengiring-pengiring Kristus dalam kasih setia Tuhan. Pakai kami lebih lagi, di saat kami boleh mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, kami mengalami pemulihan, kesembuhan, dan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami, dalam berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan, kami taruh hidup kami, pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dan ayat 30. Saya membacakannya buat Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Yohanes melihat Kristus, melihat Yesus, dan menyebutnya anak domba Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan yang telah kita perhatikan dan membaca bersama, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Setelah melihat Roh Kudus turun dan tinggal di atas Yesus, pada saat Yesus dibaptiskan, Roh Kudus turun. Dan dari surga Bapa berkata, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya berkenan." Dan Yohanes Pembaptis menyaksikan dan menjadi saksi peristiwa yang sungguh luar biasa. Yohanes menghabiskan seumur hidupnya di padang gurun dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk memastikan bahwa Israel menerima perhatian dan kemuliaan yang layak hanya bagi Tuhan. Yohanes mengambil peran dan dia menjadi saksi. Di dalam ayat 29 dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Allah sudah menetapkan, Allah memberikan pilihan. Karya penebusan harus digenapi. Keselamatan bagi umat manusia harus digenapi. Karena kasih Allah yang besar, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, memperoleh keselamatan, kehidupan yang dijanjikan, kehidupan kekal. Dan Yohanes Pembaptis memberi gambaran yang jelas peran dan tugas yang ia terima dari surga, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Umat Israel dipersiapkan untuk siap dan menerima kedatangan Sang Mesias, Sang Penebus, Juru Selamat. Dengan gairah dan komitmennya pada panggilannya, Yohanes Pembaptis memberikan betapa berharganya Yesus. Bahkan mungkin orang lain di dunia ini tetap tidak menyadari akan kebesarannya, akan keagungannya, akan keajaiban mulia. Dia Allah yang benar.
Dan perjumpaan Yohanes dengan Yesus, lihatlah anak domba Allah, ia menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dia telah ada sebelum aku. Di sini Yohanes Pembaptis menyaksikan, menerima karunia Allah, anugerah Tuhan dalam peran di mana Bapa menganugerahkan, mengaruniakan. Dalam panggilannya, perannya, bahwa anak domba Allah, dia telah ada sebelum aku. Dan ketika Yohanes Pembaptis menyaksikan Roh Kudus turun kepada Yesus dalam pembaptisannya, Allah memberitahu Yohanes bahwa Yesus adalah yang dipilih. Yang dipilih. Allah bukan saja mengadakan tanda-tanda mujizat, Allah juga ingin memastikan bahwa umatnya mengerti arti penyingkapan. Penting untuk kita menerima dan memahami kehendak Tuhan. Penyingkapan untuk kita memahami pentingnya. Kita mengerti kehendak Tuhan dan rencananya yang sungguh luar biasa di dalam karya keselamatan, panggilannya. Dan Yohanes menerima karunia Allah yang sungguh luar biasa. Dia bersaksi dan menjadi saksi di dalam kemuliaan Allah yang sungguh luar biasa. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dikatakan sebab dia telah ada sebelum aku. Adalah pribadi Allah sendiri. Allah kita adalah Allah penyingkapan. Pentingnya kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Tanpa Allah menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan Allah mewahyukan. Roh Kudus bekerja dan untuk kita dapat memahami. Yohanes bersaksi bahwa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan dia dikatakan telah ada sebelum aku. Pribadi Allah sendiri mewahyukan dalam pimpinan Roh Allah. Yohanes menerima karunia Allah yang sungguh luar biasa. Dan dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Adalah anak Allah yang dipilih untuk menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pentingnya peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita memahami maksud dan tujuan Tuhan, rencananya yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita, kita mengalami penyingkapan. Dan di dalam firman Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa membaca, merenungkan, kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengenal pribadinya, kita mengerti tujuannya dalam hidup kita. Dan Yesus Kristus yang dipilih untuk menyelesaikan rancangan Allah yang sudah Bapa tetapkan sebagai penyelamat semua umat manusia. Maka bagaimana keadaan kita di hari-hari ini? Dan saya percaya kita semua juga dipilih Tuhan untuk menyelesaikan pekerjaannya di akhir zaman. Dia memanggil gerejanya, dia memanggil kita menjadi umat kepunyaannya, menjadi miliknya. Dan Roh Kudus menjadi meterai bahwa kita adalah milik kepunyaannya. Dan dia menganugerahkan, mengaruniakan dalam hidup kita. Penyingkapan-penyingkapan di dalam pembacaan perenungan firman Tuhan. Alkitab yang menjadi pedoman, arahan, dasar daripada hidup kita. Untuk kita dapat mengerjakan dan melakukannya seturut kehendak Tuhan. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita baca di ayat selanjutnya, 40 sampai ayat 42. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes, lalu mengikut Yesus adalah Andreas. Saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya,
kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Dan bagaimana awal perjumpaan murid-murid Yesus berjumpa dengan Yesus? Di dalam kesaksian Yohanes, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes. Kita dipanggil untuk bersaksi, untuk menyampaikan kabar baik. Dan melalui kesaksian kita, perkataan, pemberitaan kabar baik. Dan setiap orang yang mendengar, saya percaya firman Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia terus mengerjakannya di dalam karya Allah Roh Kudus, memimpin, memenuhi hidup kita. Dalam kelembutannya, meneguhkan, menguatkan. Dan kita dipanggil menjadi alat-alat kemuliaan yang sungguh luar biasa. Dan kita memahami bagaimana kehendak dan rencananya yang sungguh mulia dan agung dalam setiap hidup kita. Di dalam iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, di situ kita menemukan pribadinya, kita menemukan kekuatan kuasanya, kita memperoleh kasihnya yang sungguh luar biasa. Di dalam pemahaman-pemahaman, di dalam penyingkapan-penyingkapan. Dan saya percaya setiap orang yang bertemu dengan Yesus pasti Allah memiliki rencana yang besar atas hidupnya. Kita akan dipakai menjadi alat-alat yang sungguh luar biasa, betapa mulia panggilannya untuk menyelesaikan pekerjaannya di akhir zaman. Dia memanggil kita. Dia memimpin kita. Dia meneguhkan kita, menguatkan kita. Bahkan menyertai kita sampai pada kesudahannya. Dan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Allah kita bisa pakai Yohanes, mengaruniakan untuk dia menjadi saksi, berjumpa dengan Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang ku maksud ketika ku katakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Allah sendiri berjumpa dengan Yohanes. Dan melalui kesaksian Yohanes, berita itu sampai kepada Andreas, sampai kepada Petrus. Dan perjumpaan itu memberikan respon yang luar biasa dan memberikan rencana yang sungguh luar biasa. Panggilan untuk menjadi murid-murid Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kabar baik pagi hari ini. Allah sudah memilih Yesus Kristus untuk menyelesaikan karya keselamatan. Allah sudah memilih Yohanes untuk memberikan kesaksian dan bersaksi mempersiapkan Israel untuk menerima Sang Mesias. Dan hari ini Allah juga sedang mempersiapkan kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di akhir zaman. Mewartakan kabar baik Injil Kerajaan Allah sehingga banyak orang boleh mengalami anugerah Tuhan, diselamatkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan panggilan Allah di dalam hidup kita, dan kita masuk dalam panggilan yang mulia, menjadi alat-alat Tuhan yang heran. Dan saya percaya kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah atas hidup kita mengerjakan sampai pada kesudahannya, dan upah tersedia menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, menaikkan syukur buat kebenaran firman Tuhan. Bapa, hamba-Mu bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami dipilih menjadi milik kepunyaan-Mu, dipanggil dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, masuk dalam rencana-Mu yang mulia, yang agung dan besar,
untuk mewartakan kabar baik, untuk kami bersaksi bahwa benar sesuai dengan firman-Mu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menebus dosa setiap orang berdosa, dan seisi dunia umat manusia dipanggil untuk mengalami keselamatan yang datangnya dari Tuhan, penebusan yang datangnya dari Tuhan, untuk menerima kebaikan-Mu, kasih kemurahan-Mu, anugerah-Mu, dan kami boleh menjadi bagian janji-janji Tuhan yang sungguh heran, di mana kesempatan yang luar biasa ini, Engkau juga sesuai dengan firman-Mu, Roh Kudus dicurahkan, Sang Penghibur diberikan ke dalam hidup kami, dan boleh berkarya dalam hidup kami, dalam kekuatan, kuasa, karya yang besar, di dalam kehendak-Mu yang sempurna. Penuhi kami, kuatkan, teguhkan kami, untuk kami dapat meresponi panggilan-Mu, dan kami boleh menikmati kemuliaan-Mu sampai harinya tiba. Engkau datang untuk kedua kalinya menjemput kami di awan-awan, dan kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, kami menaikkan syukur buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam setiap hidup kami, dan boleh memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.